Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan babu taubah, bab tentang taubat. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib dari setiap dosa. Bahkan para ulama juga menjelaskan bertobat itu bukan hanya wajib, tetapi wajibatun 'alal fawr, wajib dilakukan dengan segera. Artinya, orang yang menunda-nunda taubat, maka dia telah terjerumus dalam dosa yang lain. Jadi ketika seseorang melakukan satu dosa, misalkan bertransaksi dengan riba, lalu dia menunda taubatnya, maka berarti dia menambah dosa. Di samping dosa ribanya, dia juga mendapatkan dosa menunda taubat, sehingga dia harus bertobat dari dosa menunda taubat itu juga. Jadi ini mesti dipahami dengan baik. Kewajiban bertobat mengandung dua kewajiban. Pertama, kewajiban taubat itu sendiri. Yang kedua, kewajiban melakukannya dengan segera. Sehingga orang yang menunda taubat, dia telah menambah dosa. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha thalathatu syurut. Apabila maksiat itu antara hamba dengan Allah tidak terkait dengan hak orang lain, maka harus terpenuhi tiga syarat. Tiga syarat taubat. Ahaduha an yukli'a anil maksiyati. Yang pertama, hendaklah seseorang berhenti dari maksiat tersebut. Kalau dia mengaku bertobat tapi maksiatnya masih terus dia lakukan tanpa dia tinggalkan, tanpa bermaksud meninggalkannya, maka tidak sah taubatnya. Wathani an yandama ala fi'liha. Yang kedua, hendaklah dia menyesali perbuatan dosanya itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, at-taubatun nadam, hakikat taubat adalah penyesalan. Jangan malah dia bangga dengan perbuatan dosanya. Seharusnya menyesali, merasa hina dengan dosa yang dia lakukan. Dan merasa hina dengan dosa itu termasuk ibadah hati. Sebaliknya, merasa bangga dengan amal ibadah itu termasuk dosa besar yang dilakukan oleh hati. Dosa yang disebut apa? Ujub. Membanggakan diri dengan ibadah yang dia lakukan. Jadi lebih baik menyesali dan merasa hina dengan perbuatan dosa, karena itu adalah taubat, daripada berbangga dengan amal ibadah.
apalagi sampai menganggap orang lain lebih rendah daripada dia. Itu adalah sombong. Makanya para ulama mengingatkan, ada orang yang masuk surga karena dosa yang dia lakukan, dan ada yang masuk neraka karena ibadah yang dia lakukan. Kenapa bisa begitu? Karena yang berbuat maksiat itu dia bertobat, sedangkan yang rajin beribadah dia menyombongkan diri. Watsalits, syarat yang ketiga, an ya'zama alla ya'uda ilaiha abadan. Hendaklah dia bertekad tidak akan kembali melakukan dosa itu selama-lamanya. Ini syarat taubat yang ketiga. Bertekad dalam hati tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Kalau di hati seseorang masih tersimpan keinginan untuk melakukan dosa itu di masa yang akan datang, maka tidak sah taubatnya. Fa in faqada ahadu tsalatsah lam tasihha taubatuhu. Sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau tidak terpenuhi satu dari tiga syarat ini, tidak sah taubatnya. Tidak sah taubatnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau kita perhatikan dalil-dalil, maka syarat taubat semuanya menjadi 5. Syarat taubat berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, atau antara diri kita dengan Allah. Ditambah 2 lagi, yaitu kita lakukan ikhlas karena Allah, dan sebelum habis masa bertobat. Ini 2 syarat tambahan. Ikhlas karena Allah, karena tobat itu ibadah. Kalau seseorang tidak melakukannya dengan ikhlas, maka tidak diterima ibadahnya, tidak diterima taubatnya. Sebab ada juga orang yang meninggalkan maksiat, bertobat bukan karena Allah, tapi hanya karena dia sudah nggak mampu lagi melakukan dosa itu. Mungkin karena kelemahan fisiknya, atau karena sudah tidak ada uang lagi untuk bermaksiat. Maka walaupun dia bilang taubat, taubatnya tidak sah. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan dosa itu ada 3 macam. Yang pertama, orang yang meninggalkan dosa karena dia tidak mampu melakukan dosa itu, bukan karena Allah. Kalau dia sudah berniat kuat melakukan dosa itu, maka dosanya tetap dicatat. Sebagaimana sudah kita pelajari di bab sebelumnya tentang orang yang saling membunuh 2 orang muslim, yang membunuh dan yang terbunuh tempatnya di neraka. Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka padahal dia tidak melakukan dosa membunuh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibih, karena dia sangat ingin membunuh temannya. Yang kedua, orang yang meninggalkan maksiat hanya karena belum kepikiran untuk melakukannya, maka dia tidak berpahala, tidak pula berdosa. Sedangkan yang ketiga, orang yang meninggalkan maksiat karena Allah, inilah yang disebut taubat. Jadi ini 3 macam orang yang meninggalkan maksiat. Kemudian juga ditambah dengan syarat belum habis masa untuk bertobat.
yaitu sebelum kematian datang menjemput atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat ke-18, walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidaklah taubat itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, baru dia mengatakan saya taubat sekarang. Sudah terlambat. Apalagi ketika mereka telah melihat azab. Dalam surat Ghafir ayat 84-85 Allah Azza wa Jalla berfirman, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka pun berkata, kami beriman kepada Allah yang satu saja, dan kami kufur terhadap mereka yang kami persekutukan dengan Allah dahulu. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Kami kufur kepada Tuhan-Tuhan yang kami sembah dahulu. Sudah terlambat. Saat mereka melihat azab, mereka baru mau bertobat. Maka Allah tegaskan, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidaklah bermanfaat keimanan mereka tatkala mereka melihat azab kami. Jadi subhanallah jemaah sekalian, semua orang kafir ketika melihat azab Allah menjadi beriman. Tapi saat itu iman mereka tidak lagi bermanfaat, tidak lagi berarti sama sekali. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Itulah ketetapan Allah yang telah dipastikan untuk hamba-hambanya, dan merugilah di sana orang-orang yang kafir. Inilah kerugian yang paling besar saat mereka mau bertobat, waktunya sudah habis. Begitu pula untuk seluruh manusia apabila telah terbit matahari dari arah barat, maka saat itu tertutup pintu taubat. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hijratu la tanqati'u hatta tanqati'a at-taubah. Kewajiban hijrah tidak akan pernah terputus sampai terputus kewajiban bertobat. Wala tanqati'u taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, dan tidak akan terputus pintu taubat sampai terbit matahari dari arah barat. Dan inilah yang dimaksud dalam surat Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanihim khaira. Hari ketika datang sebagian tanda-tanda Rabbmu, maksudnya tanda-tanda kiamat, tidak bermanfaat di hari itu kepada seseorang keimanannya yang apabila sebelumnya dia tidak beriman atau tidak melakukan kebaikan dalam keimanannya. Maka maksud ayat ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah munculnya tanda kiamat besar, yaitu matahari terbit dari arah barat. Saat itu manusia mau beriman sudah terlambat, tidak bermanfaat bagi mereka.
Jadi ini dua syarat tambahan. Ikhlas karena Allah dan taubatnya masih pada waktunya, belum habis masanya. Ini terkait dengan maksiat antara hamba dengan Allah. Wa in kana al-ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila maksiatnya terkait dengan hak manusia, maka syaratnya menjadi 4. Hadhihi thalathah, 3 yang sebelumnya, ditambah dengan wa an yabra'a min haqqi sahibiha, hendaklah dia berlepas diri dari hak orang yang punya hak itu. Maksudnya mengembalikan haknya. Jadi jemaah sekalian, kalau ditambah dengan 2 syarat tambahan, berarti semuanya menjadi 6. 6 syarat bertobat apabila terkait dengan hak orang lain. Di samping 5 yang pertama, ditambah syarat yang ke-6, yaitu kita harus menyelesaikan kesalahan kita, dosa kita terhadap orang yang kita zolimi. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Apabila itu berupa harta atau yang semisalnya, maka harus dikembalikan kepadanya. Misalkan kita pernah mengambil harta dia tanpa izin, atau kita minjam uang dan belum bayar, sebelumnya kita nggak mau bayar, maka harus segera kita kembalikan kepadanya dan minta maaf kepadanya. Kalau tidak, maka belum sah tobat kita. Kalau tidak, maka belum sah tobat kita. Jadi ini bentuk yang pertama, kezaliman kepada orang dalam bentuk harta, harus dikembalikan kepadanya. Kecuali kalau dia katakan saya sudah halalkan, maka tidak masalah, berarti selesai. Nah pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau orangnya nggak ditemukan atau sudah wafat? Maka berikan kepada ahli warisnya. Jika orangnya sudah wafat, berikan kepada ahli warisnya, karena itu menjadi hak mereka. Bagaimana kalau ahli warisnya seorang pun nggak ditemukan? Maka solusinya adalah kita sedekahkan hartanya kepada orang miskin dengan niat dari pemilik harta. Bagaimana kalau dia tiba-tiba muncul, sudah terlanjur disedekahkan? Maka dia boleh memilih. Kalau dia setuju, berarti selesai, dia dapat pahala sedekah. Tapi kalau dia nggak setuju, maka kita harus bayar. Tapi sedekah itu nggak boleh diambil lagi, namun kita ganti dengan harta kita, dan sedekah pahalanya menjadi milik kita insyaallah ta'ala. Jadi seperti itu. Jangan kita bilang, wah sudah terlanjur saya sedekahkan. Nggak bisa, harus diganti kalau dia menuntut. Baik, ini yang pertama terkait dengan harta. Yang kedua, wa in kana hadda qadhfin wa nahwihi makanahu minhu aw talaba afwahu. Apabila berupa hukum had karena
melemparkan tuduhan dusta kepadanya, atau hukum had yang semisal dengannya, maka dia harus memberi atau mempersilahkan orang yang dia zalimi itu untuk menghukumnya atau meminta pemaafannya. Jadi ini bentuk kezaliman yang kedua. Apabila kezaliman itu mengharuskan kita dihukum had atau dihukum kisos, maka apa yang harus kita lakukan? Dua hal. Pilih salah satunya. Pertama, kita berikan kepadanya kekuasaan untuk menghukum kita, atau kita minta pemaafannya. Ya, misalkan kita pernah memukul dia di wajah, maka kita persilahkan dia membalas pukul di wajah. Ini solusinya. Baru Allah maafkan, atau baru sah tobat kita. Atau cara yang kedua, minta maaf kalau dia mau memaafkan. Jadi ini yang harus kita lakukan, karena Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Pembalasan terhadap keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Surat Asy-Syura ayat ke-30. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Maka siapa yang melakukan keburukan kepadamu, balaslah, kalau kamu mau membalas, dengan yang semisal. Yang semisal dengan keburukan yang ditimpakan kepadamu. Jangan juga berlebihan orang yang membalas. Kalau dia berlebihan, ya misalkan dia ditampar 1 kali, lalu dia balas tampar 2 kali, maka yang membalas itu malah menjadi dosa. Malah yang tadinya korban menjadi zalim, menjadi orang yang zalim. Iya. Jadi kita yang terlanjur menzalimi orang, memukul orang itu misalkan, harus kita memberi kuasa kepadanya, mempersilahkan dia untuk membalasnya. Kalau tidak, tobat kita tidak sah. Atau kita berusaha meminta pemaafannya. Kalau dia maafkan, alhamdulillah, berarti selesai. Dan bahkan kata para ulama, andai dia tidak mau memaafkan kecuali kita harus membayar sejumlah uang, maka kita harus lakukan, daripada urusannya panjang di akhirat. Daripada urusannya panjang di akhirat, lebih baik kita penuhi tuntutannya. Dia boleh menuntut selama dia tidak berlebihan, maka dia boleh menuntut. Jadi hati-hati, ini kezaliman sangat berbahaya. Baik, ini yang kedua. Kemudian bentuk kezaliman yang ketiga, wa in kanat ghibah istahallahu minha. Dan apabila itu ghibah, maka hendaklah orang yang menggibah itu meminta penghalalan darinya. Maksudnya minta pemaafan atas apa yang dia lakukan. Hanya saja di sini ada rincian. Kalau orang itu mengetahui kita menggibahinya, maka kita minta pemaafannya. Kalau tidak, maka tidak perlu.
Sebagai gantinya adalah kita memohonkan ampun baginya dan kita ceritakan kebaikannya, kita ralat ucapan kita di tempat di mana kita menggibahi dia. Itu konsekuensinya. Itu sebagai ganti dari meminta maaf kepadanya kalau gibah itu tidak dia ketahui. Kenapa? Karena kalau kita menyampaikan kepadanya padahal dia sebelumnya tidak tahu, ya akhi, dulu saya pernah menggibahi engkau, saya minta maaf, malah bisa jadi dia marah dan sulit memaafkan. Ketika dia tidak tahu, itu lebih bagus. Kalau dia sudah tahu, mungkin dia sulit memaafkan. Iya. Jadi ini 3 rincian bentuk kezaliman kepada orang lain dan cara minta maaf, cara menyelesaikan atau mengembalikan haknya. Sampai di sini selesai tentang 6 syarat taubat. 6 syarat taubat. Sebagian ulama menambahkan syarat yang ke-7, khusus bagi orang-orang yang melakukan dosa dan diikuti oleh orang lain. Maka syarat dia bertobat, dia harus kembali mengajak orang itu bertobat, menjelaskan kesalahan yang dia ajarkan kepada orang itu. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 160, Allah Azza wa Jalla berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan melakukan perbaikan dan menjelaskan, maka mereka itulah yang aku akan anugerahkan taubat kepada mereka, dan aku, kata Allah, adalah yang maha penerima taubat serta maha penyayang. Contoh jemaah sekalian, dulu di medsosnya dia suka menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka dia harus menjelaskan penyimpangan itu dan dia nyatakan taubatnya secara terbuka, dan harus dia hapus status-statusnya yang lama di Facebook misalkan, atau dia pernah menyebarkan foto atau video wanita yang membuka aurat, bahkan yang menutup aurat sekalipun nggak pantas disebarkan. Apa yang harus dia lakukan? Hapus semuanya itu dan menjelaskan kesalahannya. Jadi ini syarat taubat yang ke-7 bagi orang-orang yang melakukan dosa terang-terangan yang mungkin dia diikuti oleh orang lain. Kalau dia tahu siapa yang mengikutinya, dia harus menjelaskan langsung kepadanya. Kalau dia pernah menyebarkan kesesatan atau mencontohkan keburukan secara terbuka, dia harus pula menjelaskan secara terbuka. Dan ini pula yang dilakukan oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Dulunya beliau mengajarkan akidah yang mirip dengan Mu'tazilah, mengedepankan akal daripada wahyu, menakwil sifat-sifat Allah tanpa dalil. Maka beliau pun mengumumkan taubatnya secara terang-terangan, bahkan beliau naik mimbar, kemudian beliau mengumumkan taubatnya sambil beliau melepas jubahnya sebagai penegasan bahwa beliau telah melepaskan kesesatan itu. Iya.
Jadi hati-hati, berbuat dosa terang-terangan ini sangat berbahaya. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa yajibu an yatuba min jami'i dzunub, dan wajib bagi seseorang untuk bertobat dari semua dosa. Fa in taba min ba'diha sahha taubatuhu inda ahli al-haq min dzalika dzam. Namun apabila dia bertobat dari sebagian dosanya, maka taubatnya sah menurut para ulama. Maka taubatnya sah dari dosa itu. Jadi maksudnya begini, kalau dia melakukan dua dosa, berjudi dan minum khamar, maka seharusnya dia bertobat dari dua dosa itu semuanya, jangan hanya salah satunya saja. Namun seandainya dia hanya bertobat dari minum khamar, judinya masih jalan, maka tobatnya dari minum khamar itu sah. Tobatnya dari minum khamar itu sah. Dan belum sah tobatnya dari berjudi, karena memang dia belum bertobat. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain berpendapat tidak sah. Dia harus bertobat dari semua dosa. Namun yang kuat insya Allah, seperti kata Imam Nawawi, tobatnya sah. Kecuali kalau dia melakukan dosa syirik. Orang yang melakukan dosa syirik, walaupun dia bertobat dari semua dosa, maka tobatnya tidak sah. Misalkan dia pergi ke dukun, percaya kepada dukun, bersamaan dengan itu dia juga minum khamar, makan riba, berjudi. Lalu dia bertobat dari semua dosa besar, makan riba, judi, khamar, dia tobat. Tapi percaya kepada dukun belum dia tinggalkan, maka tobatnya tidak sah, karena mempercayai para dukun adalah syirik, dan dosa syirik menghalangi diterimanya amalan. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan amalan yang sudah dikerjakan menjadi terhapus. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, kalau dia tobat dari dosa mempercayai dukun, dari semua dosa syirik, maka semua dosanya yang lain ikut terhapus, ikut diampuni, walaupun dia belum bertobat. Jadi ada orang yang tadi peminum khamar, pemakan riba, penjudi, dan percaya kepada dukun. 4 dosanya, 3 dosa besar, 1 dosa syirik. Kemudian dia bertobat dari dosa syirik, dia menyesali perbuatan dosa syiriknya, mempercayai para dukun, maka 3 dosa besarnya ikut terampuni. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke-38, kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka bertobat meninggalkan kekafiran mereka, maka akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahli al-haqqi min dzalika dzambi wa baqiya alaihi al-baqi. Kalau seseorang bertobat dari sebagian dosa, maka sah tobatnya menurut para ulama dari dosa itu, namun masih tersisa dosanya yang belum dia tinggalkan. Artinya dia belum dihukumi bertobat kalau belum
bertobat dari dosa yang belum dia tinggalkan tersebut. Sedangkan yang sudah dia tinggalkan, yang sudah dia bertobat darinya, maka hukumnya sah. Tapi dengan syarat dosa lain itu bukan syirik. Iya. Walhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan ini tentang syarat-syarat taubat. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.